Halo semua, saya Moonlight Nana dan ini merupakan video tutorial Medibank Paint Pro saya yang ke-10. Yeay! Oke, diharap dapat membantu Anda memulakan langkah dalam menceburi lukisan digital Anda. Also, if you prefer a Medibank Paint Pro tutorial in English, please comment below to let me know so I will release another video in English language. Thank you. Di video yang lepas, kita belajar tentang tools yang mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk memilih sesuatu objek atau ruang spesifik yang terpisah dari objek lain bagi memudahkan penyuntingan. Tools yang dimaksudkan ialah Select Tool, Lasso Tool, Magic Wand Tool, Select Pen Tool, dan Select Eraser Tool. Untuk video tutorial Medibank Paint Pro kali ini, saya akan menerangkan tentang Text Tool. Mari kita mulai. Oke, ini adalah Text Tool. Fungsinya meletakkan teks, perkataan, nomor, dan simbol dalam penulisan. Apabila Text Tool ini dalam penggunaan, penunjuk tikus bertukar menjadi simbol seperti huruf besar I yang biasa kita lihat di Word document. Untuk meletakkan teks ke sesuatu gambar, Anda cuma perlu klik di atau berdekatan ruang yang diingini. Saya klik di sini. Apabila Anda klik, sebuah tertingkap akan muncul. Dan inilah dia tingkap edit text. Sekarang mari lihat tertingkap ini. Item pertama di tertingkap ini adalah Use Cloud Text Rendering. Yang ini merupakan pilihan sama ada Anda ingin menggunakan font tulisan yang disediakan oleh Medibank Paint Pro ini sendiri atau tidak. Jika Anda ingin menggunakan font Medibank Paint Pro, Anda haruslah mempunyai akun Medibank dan sambungan internet terlebih dahulu. Sekiranya tiada, Anda boleh klik kotak di tepi kiri ini supaya ia tidak bertanda. Tetapan tingkap masih yang sama, bezanya cuma yang ini menggunakan font yang ada dalam simpanan komputer Anda, manakala yang satu lagi ini menggunakan font dari awan Medibank. Untuk saya akan pilih untuk menggunakan font yang di Medibank Cloud ini. Oke? So, sebelum saya menerangkan item-item di atas ini di dalam edit text window, saya akan tunjukkan dulu kotak yang terbesar di bawah ini. Ini merupakan ruang di mana Anda menaip teks, perkataan, dan simbol penulisan untuk dipaparkan di canvas lukisan Anda. Sebelum Anda mula menaip, pastikan dulu Anda klik ruangan kotak ini. Dan apabila Anda melihat garisan pendek berkelip-kelip ini, barulah Anda boleh menaip di dalamnya. Saya akan type Moonlight Nana. Oke, apa yang di-type di ruangan ini akan dipaparkan di atas canvas sebagai pratonton Anda seperti yang Anda lihat di canvas ini. Akan tetapi, ia belum sah lagi dimasukkan di canvas sehinggalah Anda klik butang OK yang ini. Hal ini dapat dilihat di navigator window. Tiada apa-apa teks yang muncul di navigator window, padahal sekarang ada teks terpapar di canvas. Oke, ini karena teks tersebut masih dalam mode pratonton dan belum sah dimasukkan di atas canvas. Teks tersebut hanya akan dipaparkan di navigator window apabila Anda klik butang OK yang ini. Tapi sekarang saya tidak akan klikkannya dulu. Saya terangkan dulu item-item di dalam tertingkap ini. Baiklah, seperti Anda lihat, Anda boleh menaip teks, perkataan, nomor, dan simbol penulisan. Kita lihat item kedua di atas ini. Yaitu yang ini, font name atau nama font. Kotak di tepi kanannya ini merupakan koleksi jenis-jenis font yang ada di awan Medibank. Anda klik kotak ini dan menu juntai atas atau bawah
akan memaparkan koleksi tersebut. Ada banyak jenis font eksklusif yang Anda boleh pilih. So, sekiranya Anda memilih font di Awan Medibank, Anda boleh melihat tulisannya terus. Tapi jika Anda memilih dari koleksi font komputer Anda, tiada gambaran, font akan dipaparkan. Walaupun begitu, koleksi font dalam komputer Anda menawarkan lebih banyak pilihan daripada yang di Awan Medibank. Tambahan pula, Anda boleh menambah font unik yang dimuat turun dari internet ke koleksi font komputer persendirian Anda. Jadi untuk font saya pilih dari Awan Medibank dan saya pilih font yang ini. So, apabila Anda memilih font, tulisan teks yang ada di canvas akan bertukar menjadi font pilihan Anda. Contoh macam yang ini. Oke, font bertukar di canvas. Tapi saya ingin menggunakan font yang tadi, yang ini. Oke. Kita beralih ke item seterusnya, yaitu text size atau size text. Di kotak tepi kanan, text size ini memaparkan size nomor teks Anda. Anda boleh mengubah nomor ini kepada nomor yang Anda inginkan dengan 3 cara. Cara pertama, Anda klik simbol tunjuk bawah ini, dan menu juntai bawah akan dibuka. Di sini Anda akan mendapati size nomor yang biasa digunakan. Anda boleh pilih mana-mana nomor yang Anda rasa bersesuaian dengan size teks yang Anda inginkan. Bila Anda memilih size teks yang dipaparkan di canvas itu akan mengikut size yang Anda pilih di sini. So, sebagai contoh saya pilih 24. Oke. So, size teks berubah mengikut nomor size teks yang saya pilih. Alright, cara kedua adalah dengan menetapkan sendiri size nomor dengan menaip kotak di sini. So, sebagai contoh saya letakkan size 20 sebagai text size, dan teks di canvas akan berubah mengikut kiraan size untuk nomor yang saya tetapkan. Cara ketiga adalah dengan menetapkan di butang ikon tolak dan tambah yang ini. Untuk kecilkan size teks, Anda klik ikon tolak ini. Alright, Anda boleh klik ikon tolak atau tambah ini seberapa banyak kali Anda mau sehingga Anda berpuas hati dengan size teks Anda. So, untuk besarkan size teks, Anda klik butang ikon tambah yang ini. Boleh klik seberapa kali yang banyak yang Anda mau. Alright, so kita beralih ke kotak di tepi kanan yang ini. Ini menunjukkan pilihan unit kiraan size teks Anda. Ada 2 pilihan di sini apabila Anda klik ikon tunjuk bawah dalam kotak ini. Ada points atau pixel atau PT dan pixel. Sekiranya Anda memilih points, size terbesar teks Anda hanyalah 128. Oke? Size-nya macam tu. Jika Anda typekan nomor yang lebih besar daripada 128 ini, contohnya saya type 500. Oh, tidak dapat, sampai 50 saja. Size teks di canvas itu tidak akan berubah lagi besar daripada yang ini. Oke? So, jika Anda memilih point, maksud saya unit, pixel, size terbesar yang Anda boleh tetapkan untuk teks adalah 1020. 1002 untuk cloud text rendering ini. Tetapi sekiranya Anda menggunakan yang teks font di komputer Anda sendiri, pixel tu boleh naikkan sehingga 1020. Macam ini besar.
Untuk points pula, kebesarannya hanya 128. Lebih dari 128, size teks hanya akan kekal macam begini. Oke, so itu bezanya points dengan pixel. Pixel maksimum boleh sehingga 1020 pixel. Oke, yang ini canvas yang saya guna ini berukuran 1080 pixel di kedua-dua sisi dengan DPI 350. Oke, sudah paham kan macam mana untuk menetapkan size text? Jadi sekarang saya tetapkan kembali menggunakan yang ini, points di 10. Tidak, 15. Oke. Baiklah, yang kita teruskan yang ini, yang anti-aliasing ini kita jangan kacau atau ubah apa-apa. Saya akan membuat video khas untuk anti-aliasing ini di kemudian hari. Alright, item seterusnya adalah text spacing. Text spacing ini merujuk kepada ruangan di antara teks tulisan. Ada dua cara untuk menetapkan text spacing ini. Yang pertama adalah menggunakan ikon tunjuk bawah dan atas yang berada di kiri dan kanan kotak yang ini. Oke, jika kita tingkatkan text spacing, ruangan di antara teks tulisan akan menjadi lebih jauh. Alright, seperti yang Anda lihat di paparan screen canvas sekarang. So, di sebaliknya, jika Anda kurangkan text spacing, ruangan di antara teks tulisan akan menjadi lebih dekat. Kiraan jarak di antara ruangan ini boleh sampai angka negatif. Alright, cara kedua untuk menggunakan text spacing ini adalah dengan menetapkan sendiri jarak teks tulisan dengan menaip nomor di kotak ini. Oke, sudah paham kan? Baiklah, saya akan kembalikan ini ke kosong dan kita teruskan ke line spacing. Oke, sebelum saya terangkan tentang line spacing ini, saya akan typekan satu lagi teks di atas perkataan yang ini. Oke. So, yang item seterusnya yaitu line spacing. Oke, line spacing ini merujuk kepada ruangan di antara teks bertingkat. Cara penggunaan sama seperti text spacing. Anda boleh klik ikon tunjuk atas atau bawah ini, atau menaip sendiri nomor yang Anda inginkan dalam kotak yang ini. Saya akan tunjukkan fungsi line spacing ini dengan menggunakan cara pertama. Bila saya tingkatkan line spacing, jarak di antara teks di bawah dan di atas makin jauh. Oke, nampak kan? Sebaliknya, jika saya kurangkan line spacing ini, jarak teks di antara yang di bawah dan yang di atas akan menjadi lebih dekat. Oke, sama seperti text spacing tadi itu, kiraan jarak line spacing boleh sampai angka negatif. Alright, mudah difahami kan? Sekarang saya kembalikan dulu line spacing ke kosong. Oke, kita lihat item seterusnya. Yang ini, ya tidak mempunyai nama atau tajuk. Bila klik menu juntai bawah akan memaparkan 3 pilihan susunan teks Anda. Ada left align text, center text, right align text, dan itu saja. Oke. Left align text ini adalah tetapan supaya teks Anda disusun dari sebelah kiri. Yang Anda lihat di canvas sekarang ini adalah menggunakan tetapan yang ini, left align text. Sekarang saya akan tukarkan tetapan susunan ini menjadi center text. Dan lihat perbezaannya
teks yang lebih pendek akan disusun secara otomatis ke tengah bagi menyeragamkan teks di bawah dan di atas. Tetapkan susunan teks ini sesuai untuk tajuk besar. Oke. Yang ketiga adalah right align text. Kita pilih yang ini dan kita lihat ada perubahan dari yang tadi, yang dua tadi itu, yaitu teks disusun dari sebelah kanan. Pilihan tetapan yang ini sesuai bagi penulisan atau bahasa yang bermula dari sebelah kanan seperti bahasa Arab. Alright, so item seterusnya adalah bold. Jika Anda tandakan kotak bold yang ini, teks di canvas akan menjadi lebih tebal. Oh, yang ini dia tidak nampak kan? Oke, kita pilih teks yang lain lagi supaya nampak. Oke, kita klik bold. Di sini nampak dia menjadi lebih tebal. Oke, so untuk kembalikan yang ke asal, Anda boleh klik kembali item yang ini. Alright, so item di sebelah kanannya adalah italic, yang mana jika Anda tandakan kotaknya, teks di canvas akan bersandar ke arah kanan. Boleh lihat di canvas kan? So, untuk kembalikannya ke asal, klik balik kotak italic yang ini. Dan ya, kembali seperti sedia kala. Oke. Item seterusnya adalah strike through. Untuk font yang ini, dia tidak dapat menggunakan item strike through ini, jadi kita menggunakan font yang ada di komputer. So, sekarang strike through ada. Kita klik strike through ini dan lihat apa yang terjadi. Inilah dia. So, di teks yang ada di canvas, ada garisan yang melanggar tulisan tersebut. So, seperti yang Anda lihat yang sekarang ini. Untuk kembalikannya ke asal, klik balik kotak strike through yang ini. Oke, kita kembali ke sini. Untuk vertical pula, yang bermaksud menegak, dia akan mengubah tulisan menjadi menegak. Alright, so untuk kembalikannya ke asal, Anda klik saja vertical yang ini, kembali, dan teks akan kembali ke asal. Oke, kita beralih ke item-item yang di bawah ini pula. So, text color merujuk kepada warna teks. Di kotak yang ini menunjukkan warna teks sekarang, yaitu warna hitam. Anda boleh mengubah warna ini ke warna lain dengan mengetik kotak warna ini. Sebuah window atau tertingkap akan muncul. Ini adalah select color window. Di sini Anda boleh memilih pelbagai warna. Kotak-kotak kecil ini pun yang adalah warna yang biasa dipilih dan dilihat. Kotak di tepi ini Anda boleh pilih warna selain yang di kotak kecil-kecil itu. Dan Anda boleh menetapkan warna tersebut di scroll tepi kanan nih, oke? So, item-item tetapan yang lain yang ini saya akan terangkan di video yang lain sebab nanti akan memakan masa yang lama jika diterangkan dalam video ini. Jadi sekarang kita hanya buat yang asas dulu ya. So, untuk text color saya akan pilih warna yang warna ini. Text warna ya macam ini. Oke. Atau tidak pun ambil warna biru lah. Oke, biru. Alright, so saya sudah pilih warna dan selepas pilih warna di window ini saya klik OK dan lihat warna teks sudah berubah kepada warna yang saya pilih di select color window yang tadi. Yang di sini pun bertukar warna. Baiklah, item yang seterusnya adalah
edge width. Yang ini saya akan terangkan selepas saya terangkan item edge color yang ini. Oke, edge color ini merupakan warna di tepi-tepian teks Anda. Ya, umpama background color kepada teks, manakala text color merupakan foreground color kepada teks. Mari kita coba menggunakan edge color di teks. Oke, saya pilih dulu warna edge color. Tertingkap select color akan muncul dan saya akan pilih warna ini. Lalu klik OK. Alright, so warna untuk edge color sudah dipilih. So sekarang kita bolehlah beralih kembali ke item edge width yang ini. Seperti yang saya sebutkan tadi, edge color merupakan warna tepi-tepian teks. Edge width ini mengawal ketebalan edge color. Kita tingkatkan pixel edge width ini dan lihat di canvas, warna edge color sudah mula timbul di luar atau di tepi-tepian teks ini. Saya tingkatkan lagi pixel edge width dan warna edge color semakin menebal. Jadi itulah kegunaan edge color dan edge width. Switch colors yang ini adalah untuk terbalikan warna antara text color dan edge color. Oke, saya klik switch color ini dan warna diterbalikkan. Oke, nampak? Alright. So, di item terakhir untuk baris yang ini adalah round edges. Secara default kotaknya akan selalu bertanda. So, fungsi round edges ini untuk membulatkan ketebalan warna edge color yang ini. Jika saya klik kotak ini, tandanya akan hilang. Dan warna round edges akan nampak tajam. Dan kurang menarik lah sebenarnya. Sebab tu kotak round edges ini sentiasa bertanda. Sebab hasilnya lebih cantik. Tapi apa-apa pun terpulang masing-masing lah mau round edges ini atau tidak. Oke, kita teruskan dengan item yang di bawah, yaitu rotate atau putar yang ini. So, fungsi item ini adalah untuk putarkan teks Anda mengikut darjah pilihan Anda. Di tepi ini ada scroll mendatar yang mengawal darjah putaran teks Anda. Untuk memutarkan teks, klik dan tahan ikon bulat ini, lalu tarikannya ke kanan, atau ke kiri, sehingga Anda mendapati darjah putaran teks yang Anda inginkan. Contoh. Lalu lepaskan. Saya letak di sebelah sini dan saya lepaskan. Dan lihat, teks sudah berputar di sini. Selain menggunakan scroll mendatar yang ini, Anda boleh juga meletakkan sendiri nombor darjah di kotak yang ini. So, sekarang teks diputar 119 darjah. Sebagai contoh, saya akan letak 270 darjah. Secara otomatis bulatan di scroll ini akan ditetapkan mengikut nombor darjah yang Anda type masuk. Dan putaran teks pun akan mengikut nombor darjah putar yang ditaipkan tadi itu. Alright, paham sudah kan? So, dari sini saya akan imbas kembali apa yang saya sudah terangkan di window edit text yang ini. Alright. So, kita mula dengan kotak use cloud text rendering. Yang ini adalah untuk memilih sama Anda ingin menggunakan font dari awan Medibank atau yang ada dalam komputer. Ini saya akan tandakan untuk menggunakan font Medibank. Font name ini menawarkan koleksi jenis font yang ada. Anda boleh memilih font dari menu juntai bawah ini. Saya pilih font yang Nina. Di text size, Anda boleh menetapkan size teks yang Anda inginkan. Saya pilih size 15 dengan ukuran unit
points. Anti-aliasing jangan kacau. Text spacing adalah untuk membolehkan Anda menetapkan jarak antara tulisan teks. Yang ini saya akan biarkan di kosong. Line spacing adalah untuk menetapkan jarak teks antara yang di atas dan yang di bawah. Yang ini pun saya biarkan di kosong. Alright, untuk kotak yang ini saya pilih center text. Bold adalah untuk tebalkan teks. Saya tidak akan menandakan yang ini. Italic adalah untuk membuat teks yang italic. Anda membuatkan teks bersandar ke arah kanan. Yang ini pun saya tidak akan tandakan. Strike through yang ini adalah untuk membuat garisan yang melanggar teks. Vertical adalah untuk membuatkan teks tersebut menegak. Alright, text color adalah warna teks. Saya akan ubah teks ini ke warna putih. Dan edge width adalah ketebalan warna edge color. Oke, so yang ini saya tetapkan ke 3 pixel dan edge color saya tetapkan, saya biarkan warna biru. Alright, round edges juga saya akan biarkan bertanda. Rotate adalah untuk putarkan teks. Boleh mengubah darjah putarannya menggunakan scroll mendatar ini. Oke, saya akan tetapkan ke 360 darjah, which is sama juga dengan seperti 0 darjah yang itu. Alright, kotak yang ini adalah tempat Anda menaip teks yang Anda ingin paparkan di canvas. Setelah menetapkan kesemua item di edit text window ini dan sekiranya Anda berpuas hati dengan pratonton teks di canvas, akhirnya Anda bolehlah klik butang OK yang ini. Alright, dan teks akan dilukiskan di canvas Anda seperti yang Anda lihat di navigator window yang ini. Sekiranya Anda ingin mengalihkan teks, Anda hanya perlu klik dan tahan di tulisan teks ini, lalu alihkannya ke tempat yang Anda inginkan dan lepaskan. Oke, macam yang ini. Oke, jika Anda ingin menetapkan semula teks yang ini, Anda hanya perlu double klik teks tersebut dan edit teks bagi teks tersebut akan muncul. Sangat mudah kan? Sekarang saya ingin menerangkan tentang save settings punya item di sini dan item restore previous settings. Jika Anda sukakan tetapan teks yang sekarang dan Anda ingin menggunakan tetapan yang sama di lain kali, Anda bolehlah menyimpan tetapan ini dengan klik item save settings ini. Sebuah tertingkap kecil akan muncul. Tertingkap ini adalah save settings window. Ia akan menunjukkan nama font dan nota tetapan Anda. Jika Anda pasti tentang tetapan ini, Anda bolehlah klik OK. Dan tetapan tersebut akan disimpan. Di waktu Anda ingin menggunakan teks tetapan yang sudah Anda simpan itu, Anda hanya perlu klik item Restore Previous Settings ini. Restore Previous Settings window akan muncul dan memaparkan semua tetapan font yang Anda sudah simpan dari Save Settings. Anda hanya perlu klik font tetapan yang pilihan Anda dan klik OK, dan font yang Anda simpan itu akan kembali sebagai tetapan Anda di Edit Text window. So tadi yang ini adalah font yang kita save bersamaan dengan tarikhnya di sini. Oke, sekiranya Anda ingin membuang font simpanan Anda yang ini, klik tetapan font Anda dan lepas itu Anda klik ikon delete yang ini. Font tersebut akan serta-merta dipadamkan.
Sila ambil perhatian yang font yang dibuang itu tidak ada tertingkap yang akan menanyakan jika Anda pasti ingin membuang font tersebut. Sekali dibuang, Anda tidak boleh dapatkannya balik. Oke, sila ambil perhatian. Oke, so itulah dia penerangan item-item bagi edit text window ini. Ada beberapa teknik lain dalam mereka teks ini di Medibank Paint, seperti teks melengkung, teks panjang menegak, teks pandangan perspektif, dan beberapa lain lagi. Tapi yang ini saya simpan dulu untuk video yang lain. Alright? Oke. So, sebelum saya mengakhiri video tutorial ini, ingin saya beritahu tentang keburukan tetapan teks di Medibank Paint Pro. Kita beralih dulu ke canvas yang lain. Dan di canvas ini saya sudah lukiskan sebuah komik. Dan saya juga telah menyediakan balon dialog di sini. Dan di sini. Alright. Kebiasaannya, apabila ada balon dialog sebegini, teks untuk script dialog akan dimuatkan di dalam balon yang ini. Jika Anda menggunakan text tool ini, Anda tidak boleh memuatkan teks Anda secara otomatis ke dalam balon yang ini. Saya akan tunjukkan contoh. So, saya klik di dalam balon ini untuk meletakkan teks. Saya pilih dari sini Comic Sans, ubah warna ke hitam, tutupkan edge width, right, dan saya akan tulis type text. Oke, Anda lihat di canvas lukisan nih. Teks yang saya typekan tadi itu terkeluar dari balon dialog. Untuk memastikan teks tersebut berada di dalam balon, terpaksa saya ubah kedudukan teks di ruangan ini dulu. Nah, macam ini. Dan saya perlu ubah lagi size. Macam ini. Oke. So, nampak baru boleh muat di dalam. Oke, saya letakkan lagi teks di ruangan yang ini ya, di balon yang ini. Oke, tengok nih. Teks terkeluar dari balon dialog, bahkan terkeluar dari canvas lagi tuh. So, terpaksa lagi saya ubah kedudukan teks yang ini. Oke, yang inilah keburukan menggunakan text tool di Medibank Paint Pro. Nah, macam ini. So, terpaksa kurangkan line. Oke. Yang teks yang diletakkan di Medibank Paint Pro nih untuk text tool, dia tidak memudahkan si pelukis, lagi-lagi dalam melukis komik. Di aplikasi lukisan digital yang lain, teks boleh dimuatkan di dalam balon pilihan secara otomatis. Anda cuma typekan teks dan sistem aplikasi itu sendiri akan menyusun teks Anda supaya ia dapat dimuatkan ke dalam ruangan pilihan Anda, seperti dalam balon dialog. Tapi untuk Medibank Paint Pro, kemudahan ini tidak ada, dan ini menjadi suatu keburukan.
Jadi diharap di masa akan datang, Medibank Paint Pro akan kemas kini dan keluarkan kemudahan text tool yang menghapus keburukan yang ini. Oke, so itu saja untuk video tutorial Medibank Paint Pro kali ini. Sila like video ini dan subscribe ke channel Moonlight Nana. Remember, if you would like to have a similar tutorial video spoken in English, please let me know in the comments and I will make an English version one. Thank you for watching this video. I hope you subscribe to my channel and to support me so together we can help each other out in our art journey. Have a blessed day ahead, everybody.